tubana ya Allah. Ya Allah, aku telah banyak mendengarkan kesalahan, mendengarkan kata-kata yang tidak benar dari orang lain. Ampuni ya Allah. Seperti itu, ya. Mulut kita juga seperti itu, mintakan ampun. Tubana ya Allah. Hadratan muhtaram bin rahimakumullah. Lekalam si mangkin niki kita coba lanjutan pengajian setelah kita membahas tentang salat gerhana minggu si lewat. Nah, lekalam si mangkin niki kita akan coba lanjutkan dengan pembahasan salat istisqa atau salat nyendeng hujan, halaman 16. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa salatul istisqa'i masnunatun. Dan salat istisqa itu hukumnya adalah sunnat atau perkara sunnat. Fa ya'muruhumul imam, maka hendaklah bagi pemimpin untuk memerintahkannya. Hadratul muhtaram min rahimakumullah, salat istisqa itu sendiri lamun bahasan ta'ino salat antena siramin ita si Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Kenapa? Karena lamun dena ara air maka tidak ada kehidupan. Ya, dari air itulah Allah menghidupkan segala sesuatu. Wa ja'alna likulli syai'in minal ma'i hayyun. Wa ja'alna minal ma'i likulli syai'in hayy. Mohon maaf ya. Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu itu hidup. Bayangkan, lamun itu misalkan panas bekateng-teng. Ya, ampun dinar air, ya, ampun dinar air, jangankan dinar air terkodungin, dinar air jedang doang, ya, si keruna mora apakah susah teh. Ya, harus kita pergi ke juet lah, harus pergi ke tempat teruk lah, ya kan? Angkana bele-bele syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ita sehidup le wilayah desa niki Allah masih berikan nikmat kepada kita, ya. Fa ya'muruhumul imamu, maka hendaklah bagi seorang imam itu untuk merintahkannya ketika terjadi daun bahasan teno musim kemarau berkepanjangan, pancaroba lah ya. Istilahnya seperti itu. Misalkan di satu tempat itu denwah turun hujan, ai dena ara. Hewan-hewan ternak pada kehausan. Ite ngeno endah, tembeli ai mahal darak kepeng. Ya. Ai sigina pinak dengan kemasan dena ara karena sumber mata air tidak ada, ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, ya, ketika tanaman semua mati karena tidak ada air dan sebagainya untuk menghidupi semuanya, maka hendaklah bagi seorang imam atau pemimpin dalam hal ini memerintahkan kepada rakyatnya untuk mengerjakan salat istisqa. Nah, apakah salat istisqa itu harus sesuai dengan perintah imam, arahan imam, pemimpin, maksudnya itu yang pemimpin atau tidak? Maka dua pendapat di sini. Sebagian ulama mengatakan ini perlu tenganti perintah lekan pemimpin. Langsung saja kerjakan tidak apa-apa. Bisa dikerjakan dengan sendiri, bisa juga dikerjakan secara berjamaah. Tapi dalam pandangan Syafi'i, ya, Imam Asy-Syafi'i, ya, salat istisqa itu, ya, maka itu harus melalui arahan daripada pemimpin, ya. Apa yang diperintahkan oleh pemimpin, ya, kepada rakyatnya, pertama bitaubati, dengan memperbanyak taubat. Jadi sendiri teman ngelaksanaan salat sunat istisqa, maka hendaklah kita itu memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat. Kenapa? Karena Allah menahan air hujan, menahan rahmat yang turun dari langit, menahan rahmat yang keluar dari bumi, itu kadangkala menjadi teguran tipa penghuni wilayah setempat, ya. Maka kenapa kita dianjurkan untuk bertaubat terlebih dahulu? Karena bisa jadi kekeringan ini lantaran penuh dosa salah si gawe teh,
Yang dianjurkan banyak bertaubat. Terus natatuang ku taubat ini. Ya. Natatuang ku taubat, menyesal kita kepada Allah kalau memang ini adalah gara-gara dosa yang telah kami lakukan. Ya. Jadi itu teguran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Angka lamun jarang turun hujan, jelap pun pada ingat. Jelap pun pada ingat, ya. Karena sesuatu musibah itu bisa terjadi karena dua, ya. Apakah itu kemungkinan azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau menjadi ujian bagi kita, ya. Ujian atau azab, bencana. Nah, maka oleh karena itu hadratul muhtaramin rahimakumullah, lamun tersambung-sambungan, ya, lamun tersambung-sambung ke pengajian tersebut kalam Senin, ya, berbicara tentang akhlak. Terkadang semua ujian itu Allah sengaja memberikan kepada kita, baik dengan diambilnya sebagian daripada harta kita, ya, tidak pernah diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kesehatan kita diambil oleh Allah, atau orang-orang yang kita sayangi diambil juga oleh Allah, ya. Itu cara Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan, ya, bahwa apakah seorang hamba itu betul-betul cinta kepada Allah, ya. Karena mohon maaf, ya, kebanyakan kita ini girang terselingkuh. Selingkuh dalam arti dena dalam hal tanda kutip dengan si bekamelaan doang ngaran selingkuh, ya. Selingkuh di sini itu adalah menduakan Allah, ya, menduakan Allah. Jadi Allah itu maha pencemburu. Ngono cemburun teh misalkan nabohongin teh si kemelaan teh, ne cewek-cewek, cowok-cowok nanti lamun tahu kemeleanna kenca dengan lain leka, kenca dengan lain bakemelean ke kadang-kadang marapa, ya. Sekanuan jua Allah itu lebih pencemburu dibandingkan dengan cemburunya seorang hamba. Makanya dikatakan innallaha idza habba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada seseorang, kalau sudah cinta kepada seseorang diuji, ya. Kenapa? Karena dari ujian itu Allah menginginkan tidak ada yang boleh ada di hati seorang hamba itu kecuali Allah. Maka ketika di hati seorang itu umpamanya dia selalu membanggakan hartanya, dia selalu membanggakan kekayaannya, karena Allah maha pencemburu, nggak ingin diduakan dengan harta, maka sedikit demi sedikit harta itu diambil oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Tentu keendek, ya, masih kuat ia mencintai diriku dengan hilangnya sebagian harta itu, ya. Ketika orang dalam hatinya itu masih ada manusia yang dicintai, yang disayangi, istri umpamanya, suami umpamanya, anak-anak umpamanya, ya, sehingga dia menduakan cintanya, membagi cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingin uji hambanya itu, diambil sebagian dari orang yang dicintainya itu. Keinginannya apa? Keinginan Allah itu agar betul-betul tidak ada di hati seorang hamba itu kecuali Allah, ya. Ada orang membanggakan kesehatannya, ajuman dari kesehatannya, sehingga dia sombong dengan kesehatannya, gemar melakukan maksiat dengan kesehatannya, ya, bangga dia dengan kesehatannya, ajuman kesehatannya. Karena Allah tidak ingin ada dalam hati seorang hamba itu ada cinta sendiri padanya, maka Allah akan ambil kesehatan itu. Tujuannya apa? Antena tetu, ya, hati seorang hamba yang mengaku dirinya cinta total kepada Allah itu tidak ada yang lain kecuali Allah. Maka jangan anggap orang yang semakin dekat dengan Allah itu akan semakin enak hidupnya. Jangan anggap orang yang semakin dekat posisinya dengan Allah itu akan lebih dimudahkan kehidupannya. Tidak, Allah akan menguji dengan bertubi-tubi sampai hatinya itu tidak ada yang bisa tinggal di sana kecuali hanya Allah. Maka ketika seseorang sudah mampu dalam hati ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka di sana dia akan diberikan segala sesuatu itu oleh Allah. Lihat terus segala sesuatu itu, harta dia akan diberikan, kekuasaan dia akan diberikan, kesehatan dia akan diberikan. Ya, kenapa? Karena dengan hadirnya semua itu, ya, tidak mampu merubah seorang hamba itu. Kumbena karena lihatnya wah penuh si Allah. Sehingga dengan hadirnya semua itu
dia minat diri ini berubah. Paham tak perlu ada? Ketika seseorang hatinya sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, udah cukup dia merasakan dirinya dengan hadirnya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika diberikan yang lain, dia ngindangnya, tidak dianggap berharga semua itu. Kenapa? Karena di hatinya yang paling berharga itu hanyalah Allah. Nah, itu tahapannya. Pertama kita akan diuji sedahsyat-dahsyatnya oleh Allah, sampai di hati seorang hamba itu tidak ada sesuatu yang lain kecuali Allah. Nah, lamun wah penuh liaten panjang ino Allah, gak ada yang lain, cintanya hanya berlabuh kepada Allah, bahwa dia akan diberikan segalanya di sana. Tetapi dengan hadirnya segala sesuatu itu, ya, tidak memiliki tempat di dalam hati seorang hamba itu, karena hati seorang hamba itu sudah dipenuhi dengan Allah. Nah, ini dia. Maka begitu juga dengan ini. Allah menahan rahmat turun dari langit itu sebagai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada hambanya yang mungkin selama ini, ya, telah banyak lalai dalam mengingat Allah. Yang pun uji ita hadratal muhtaramin rahimakumullah. Makanya lamun uji ita si Allah Subhanahu wa taala, si arak liaten taino bukan mengeluh, tetapi harus mengucapkan kalimat alhamdulillah. Berarti Allah sedang membuktikan sayangnya kepada diriku. Seperti itu. Sabar ndak itu? Mumpun ndak itu jalanin ya? Nah, seperti itu. Ya. Maka sebelum seseorang itu melaksanakan sholat istisqa, hendaklah, ya, memperbanyak taubat terlebih dahulu. Memperbanyak istighfar. Bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Ya, karena firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, maka katakanlah, bertaubatlah kepadaku, ya, maka sesungguhnya aku akan mengampuni, karena Allah Maha Pengampun segala dosa. Ya. Setelah orang itu bertaubat, apa yang Allah akan berikan? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menghantarkan kepada orang yang mau bertobat itu air dari langit. Nah, itu dia tahapannya. Taubat dulu, ndak selun-selun langsung salat istisqa. Kan kadang-kadang kemarin banyak itu yang salat istisqa, ya. Setelah salat istisqa, seminggu darak turun hujan, sebulan darak turun hujan. Karena mungkin tahapannya belum dilaksanakan. Ini asal-asal salat doang. Tahapannya itu dulu yang perlu kita perhatikan, ya. Taubah pertama, memperbanyak istighfar. Paling tidak 3 hari sebelum pelaksanaan salat istisqa itu. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Tentu-tentu pun butuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dait kering kerontang si idap teino, itu adalah karena dosa yang kita lakukan. Maka bertaubat. Perbanyak di sana taubat istighfar. Apa juga yang harus diperintahkan oleh pemimpin sebelum melaksanakan salat istisqa? Was-sadaqati. Memperbanyak sedekah. Sang mungkin selama ini atente terlalu bangga kepada harta sehingga kita lupa harta itu yang berikan kita adalah Allah, ya, sehingga kita diuji dengan tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hak orang di sana di harta yang Allah titipkan kepada kita. Maka perbanyaklah sedekah, karena sedekah itu mampu menghindarkan, ya, pemiliknya itu dari bala. Jadi ngono pun dengan mencegah dirinya dari bala, ya, musibah. Banyak bersedekah. As-sadaqatu tudfa'ul bala, ya. Sedekah itu mampu menghindarkan orang dari bala. Ya, sedekah. Perbanyak itu sedekah. Pertama taubat, yang kedua sedekah. Apa yang ketiga? Wal khuruji minal mazalimi. Pentelahang gawe pegawean zalim. Baik itu menghalalkan darah, baik itu bertengkar, baik itu zalim dalam perbuatan atau ngambil hak orang yang bukan, mengambil sesuatu yang bukan hak kita, ya, menganiaya, pentelahang ini, ya. Bahwa besuan,
Harus ini tahapannya seperti itu. Ya. Maka kalau ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuh keluar dari perbuatan-perbuatan zalim. Wah. Ya. Karena mungkin Allah menurunkan azab kepada kita dengan ditahannya air itu turun dari hujan karena penuh pegawaian zalim si gawe itu tipak semoton jarin te, tipak batur te, tipak tetanggan te, tipak padan te sesama umat Islam. Ya, ini dia. Wa musalahatil a'da. Tuh, wa musalahatil a'da ini yang keempat. Apa artinya musalahatil a'da? Ya, memperbaiki permusuhan. Lamun arakan cente beswan leta saling sapa ngendeng maaf. Dendek sampai itu ngendeng hujan ti pada sida Allah Subhanahu wa taala sementara dosa salah teh si masih pada panjang masih gawe teh. Ya. Karena mohon maaf lebih berat salah si gawe teh tipa pada jari manusia ketimbang salah si gawe itu tipe ada sida Allah. Proses diampuninya itu beda. Lamun berbuat dosa kepada Allah, cukup kita beristighfar, taubatan nasuha, Allah akan ampuni. Lamun dosa salah si gawe itu tipe padan terjadi panjang, Allah belum mau menurunkan ampunannya, rahmatnya kepada kita, sindik teman yang maaf tipe dengan si zalimin ta'inu. Ya, ini dia. Angkat tengendang ampun reda angkun tidak semata jadi dendek gengsi. Dengan kita terlebih dahulu meminta maaf tidak akan menurunkan derajat kita, tidak akan menurunkan derajat kita. Dan dengan si endangina maaf dendek pelit-pelit. Ya. Allah doang Maha Pengampun. Masa itu dia temele apa? Semata jarin teh. Wajar semeton jarin teh gawe salah tipa itu. Kenapa? Karena dia manusia, mahallul khata' wan nisyan. Lagu itu sebagai manusia yang pernah melakukan salah, ya, tersadar-sadar diri itu. Tahu diri itu balik salah, balik lupa, dendek tagi yang sing endeng maaf. Nih kadang-kadang ajuman ieu ketimbang dengan si tahu salah. Gemasnya endeng maaf lu sakano ieu. Ngelongkatna. Beung pun terbagus di dunia. Ya, jadi seperti itu. Nah, maka introspeksi diri. Ya, musalahatil a'da harus itu. Permusuhan itu tidak ada, didamaikan semuanya. Ya, wasiyami thalathati ayyamin dan tahapan yang terakhir sindik teman sugul melaksanakan salat istisqa itu hendaklah kita berpuasa. Pira jelo? Telu jelo. Sindik teman melaksanakan salat istisqa, ya. Maka itu tahapannya itu. Yang pertama memperbanyak taubat, yang kedua sedekah, yang ketiga pentelahan kayak pegawaian zalim, yang keempat pada bagus, ya. Pada bagus-bagus di sematan jari, ya, selesaikan permusuhan, ya. Dan yang terakhir adalah puasa tiga hari. Nah, setelah kita kerjakan 5 tahapan ini, thumma yakhruju bihim fil yaumir rabi', barulah li'jalo keempat kita keluar, ya, fi thiyabin bidlatin katanya, ya, menggunakan pakaian si kebalak, ya. Nah, ini berbeda pendapat para ulama di sini, ya. Yang jelas kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian sederhana. Ya, pakaian yang paling sederhana, logo suci. Dendek sederhana terus robek-robek, karundet ini, ya. Terus bena ajis, bedaketin manok dan sebagainya, tidak. Sederhana tapi suci. Untuk apa? Menampakkan bahwa kita ini jeleng. Itu ini dengan dere di hadapan Allah, dengan miskin, dengan butuh. Pondok kepeng teh lagu dia tebong beli air hujan. Seperti itu. Dendek sugul tipe onu terus menggunakan pakaian yang bahkan bergaya-gaya, ya. Mewah, selopo masna kodu lihatna bergeresek. Padahal yang jangan kena miskin, dinara turun air hujan, ya butuh. Ya.
Terus jubah si paling mahal-mahal qaduna, sorban si paling mahal-mahal qaduna. Ya, yang sederhana kita dianjurkan. Nah, Rasulullah, sehingga Imam Asy-Syafi'i dalam fikih Syafi'i mengatakan menggunakan pakaian terbalik. Beliau dulu ya, itu ketika memimpin salat istisqa, sini teman salat istisqa itu selendang beliau itu tukarna andangna. Sorban beliau tukarna ya. Dan pakaian beliau juga ditukar. Ya, maka di sini para ulama mengatakan cukup sing ngebalakang pakaian ino imam. Cukup sing ngebalakang ino imam, ya. Lagu aras berpendapat selepu baik yang menjadi imam maupun yang menjadi makmum selepu, ya. Nah, dikatakan dalam kitab yang lebih besar, lamun kelambin tino bentuna kotak, ya, maka si atas pindah jadi bawah, si bawah jadi atas. Misalkan di segi 4 orang kelambin teno, ya, segi 4 jamak tuker ya, ya. Lo ngombe terus ada sambang kun karung goni no, karung tepung kan dengan lain ngono kun kelambin deh. Boni nama anak Tyler. Dan arah sing ngene kun keren-keren kelambin ini. Dengan lain sok-sok nara tekedu kelambi. Nah, kalau bajunya itu bulat maupun gamis, maka yang kanan dipindahkan menjadi kiri atau nak ke belakang ini kanana. Ya, seperti itu. Nah, kemudian hadratan muhtaramin rahimakumullah, wastikanatin, tenang ongkun tenggawe salat istisqa. Dia tulang gerasak gerusuk, dia tulang jelap-jelap pada salat tarawih di Lombok, ya. Jelap-jelap. Ya, yang penting ku salat wah dulu, salat istisqa. Rekengan turun hujan ketemu bah bareh wah, yang penting jelap-jelap salat, ya. Wa tadarruin, penuh dengan merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia gaya-gaya. Sedang butuh gaya-gaya. Nega mas gaya ada itu. Ya. Jadi merendahkan diri. Nah, pada marah misal lamun temele enggak kepeng ka. Ngombe kopi enggak kepeng. Lengi-lengian ini. Berasi-asi bila perlu keluarkan air mata, begitu kan? Ngono kun manusia tiba pada manusia yang ada kepeng, lamun butuh, ya kan? Suaranya lirih, anakku, samatan, tolong, gak mau aku, beli belabur di peliwat, ya aku sekali, nangis, menambah biar agak dramatis sedikit gitu kan? Nah, kan ngono kun pada panjang nih, ya, tadarru, apalagi kepada Allah, penuh rasa rendah diri. Ini hamba yang lemah, yang tidak kuasa kecuali dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ngumbe-ngumbe suginte, lalu Allah ketika menahan airnya turun dari langit, tidak akan bisa dibeli. Ya. Maka tadarru' penuh dengan rasa rendah diri. Jadi nara sombong-sombong itu manusia. Ya. Kagahna, kuatna, sakti sinamaran dirina, dia bau nurunang ai hujan. Maka di sana itu kita hina, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan akui itu ketika kita ingin melaksanakan salat istisqa, ya. Wa yusalli bihim rak'atain. Dan hendaklah dia salat 2 rakaat. Salat apa? Salat istisqa, ya. Pelaksananya mirip sekali dengan kasalatil idain, seperti salat 2 hari raya, ya. Pada merangkul salat hari raya ongkun kiwala setakbirna ndak namara takbir ya ka salatil idain, tapi seperti salat 2 hari raya. Thumma yakhutubu ba'dahuma, kemudian dia berkhutbah setelah salat. Wa yuhawwilu ridaahu wa yukatsiru min ad-du'a wal istighfar wa yad'u bi du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, di sini ya, enggak ada disebutkan bahwa kita juga dianjurkan untuk membawa hewan ternak. Dalam pendapat Syafi'i dianjurkan untuk membawa hewan ternak. Apa sebenarnya lebale jauh sugul. Meong meong.
Manuk jo manuk, lagu urung jadi dah salam dah jo manuk betul ni. Bekabok manuk terus tahu nu. Ya, sapi, kambing yang biasanya di sana itu. Ya, dibawa. Anak kecil tajwa pendek, jauh. Dengan tua, jauh. Ya. Nah, si lena kanggo tajau ino dengan nina si ingas. Dedere. Segera berpupur berkincu. Iya ni nak kanggo tajau ino. Pengarap balik-balik ino. Kumbena karena dia berpotensi menimbulkan enggak ada sino penyebabnya. Lamun silain sugulang. Ya, dengan lemah apalagi keluar, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan wa hal turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum, ya. Bukankah kami memberikan engkau rezeki dan menolong kalian itu karena doa daripada orang-orang lemah di antara kalian. Artinya apa? Dengan tua letene. Dengan tua itu dianjurkan itu untuk dibawa. Sekarang dengan tua. Kumbena karena orang tua itu lebih lembut hatinya. Ya. Orang tua itu lebih lembut hatinya ketimbang bajang-bajang masih keras hatinya. Keras hati berbahasan dengan. Ya. Ya agak mau pancalan ke dia masih bajang. Lamun dengan tua, wah mulai lembut hatinya. Kumbena karena lewat kan wah rapat kubur. Jadi dia pikiran ini bergaya-gaya lamun si tua. Ya. Ya pun anjuran itu ngendeng doa tipa dengan si tua. Begitu, ya. Dalam sebuah hadis yang lain, laula atfala rubba'un wa ibada ruk'un wa bahaimu rutta'un la sabba 'alaikumul 'adzabu sabba. Jikalau bukan karena anak kecil yang masih menyusu dan bukan karena manusia yang rajin ruku' dan jikalau bukan karena binatang yang membutuhkan air untuk minum, ya, la sabba 'alaikumul 'adzabu sabba, niscaya engkau akan langsung menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi masih itu tahana air hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih tebu beriak hidup masih lemamban ini. Kumbena kata Rasul itu karena masih banyak anak kecil yang masih menyusu. Anak kecil itu darah dosanya. Ino si kadang-kadang mina Allah itu sayang kepada kita. Yang disayangi itu siapa? Anak kecil itu lagu itu mau imbas sayangna Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada anak-anak kecil. Ya apa kak balana itu nyili kanak beci. Dendek sih lalu kanak beci. Kenapa? Karena dia masih suci anak itu. Ya. Manusia ya logo masih suci. Dia itu lebih dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kasih sayangnya, ya. Wa ibadu ruk'un. Dia lamun tegita dengan si rajin ruku'. Itu juga yang menjadikan Allah masih menahan azabnya kepada kita. Angka lamun ara dengan salat harus bele-bele syukur teh. Kalau bisa jadi karena ruku'nya, karena salatnya itu masih mau nikmat marak niki. Ya, wa bahaimu rutta'un. Dan hewan-hewan yang membutuhkan minum itu juga yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih diberikan kita air oleh Allah. Ngono. Nah, la sabba 'alaikum adzabus sabba. Nah, jadi seperti itu hadratan muhtaramin rahimakumullah. Lamun tuah gawe salat, ya. Setelah salat maka kita memperbanyak istighfar dan berdoa menggunakan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyi doanya? Ada di halaman 17 pada baca yang diri. Seperti itu. Nah, ketika azan ya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nah, itulah dia secara ringkas pelajaran terkait dengan salat istisqa atau salat nyendeng hujan, ya. Nah, selebihnya nanti kita akan perjelas melalui tanya jawab, ya. Namun ada pertanyaan misalkan ini angkatnya. Nah, ngete salat istisqa, lagu dia teman salat maka turun hujan. Dia teman salat ini. Nah, ngombe ukuna tetap kata salat atau ngombe. Mungkin ada kejadian seperti itu, ya. Wah, kemarau panjang berbulan-bulan. Nah, maka ganteng kali salat istisqa, turun hujan. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu tetap laksanakan salat istisqa. Lalu pendapat mazhab Syafi'i enggak usah salat istisqa, cukup memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Nah, seperti nikah, nggih. Wallahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillah, jadi itu terkait dengan kajian sampai orang bermu'alif tentang sholat istisqa, yaitu meminta turunnya hujan. Nah, dari kesimpulan atau kajian yang disampaikan oleh Bapak Mu'alif, mungkin ada jamaah masih bingung. Silakan ini berdoa. Silakan. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, di manakah tempat yang lebih utama untuk melakukan sholat istisqa tersebut? Dan yang kedua, adakah di manakah waktu yang tepat untuk melakukan sholat tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sholat istisqa kan zaman sama ini kan zaman kami dari masalah TV dari berita bukan benar segala perkiraan cuaca jadi beliau ini kata zaman dulu kan perkiraan cuaca terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alat lain Itu jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masalah sholat istisqa Ustaz, sumber hukumnya dengan tadi hujan lebih kaulana untuk alat sedikit. Iya, tembak nih ke. Gini. Jadi ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu adalah di mana tempat yang lebih bagus atau lebih baik ketika dalam melaksanakan sholat istisqa. Kemudian yang kedua adalah waktu yang tepat kapan. Dan pertanyaan yang kedua itu adalah kalau di zaman sekarang ini kan zaman yang sakit, bisa menggunakan alat perkiraan cuaca. Sedangkan kalau di zaman dahulu itu tidak ada seperti itu gimana? Dan terakhir adalah tentang Nembak hujan. ya Ya. Yang pertama, beto paling bagusna tenggawe salat istisqa. Ya. Paling bagus tempat melaksanakan salat istisqa itu di luar, di halaman, di padang pasir, di lapangan. Apalah berbahasa tadi nih? Di bangkat, amat tak kosong bangkat tenan. Ya, lendang. Ya. Kecuali di 3 tempat yang dianjurkan di masjid. Mana itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Lamun lihat 3 tempat ini di Mekah, ya di Masjidil Haram. Lamun dengan di Madinah yang istisqa di Masjid Nabawi. Lamun dengan Palestina di Masjidil Aqsa.
Dengan Lombok lembeh. Le lapangan ya. Jadi le telut tempat ino doang tanah anjuran dalam masjid di Mekah, Madinah, Palestina yang sekarang. Selain itu silakan di lapangan ya, dan di masjid. Seperti itu anjurannya. Karena kita sedang butuh nih ya, sedang butuh jadinya di lapangan seperti itu. Piran ya. Tempatnya kita melaksanakan salat istisqa itu ya, dia sama seperti pelaksanaan salat hari raya. Mengenai waktunya, hanya saja istisqa itu lebih luas waktunya. Silakan dipilih saja, asalkan sing geliat. Ini ke kalam ya, si geliat ini ketika hari bukan malam ya. Pilih sudah itu, dari setelah duha itu cari sudah waktu itu ya, sampai sore, mana saja waktunya boleh, mau siang juga tidak masalah. Yang terpenting jangan melaksanakan sholat istisqa di waktu-waktu yang terlarang. Di waktu-waktu yang terlarang. Kapan itu? Ya seperti misalkan ketika terbit matahari, dende, ketika terbenam matahari. Seperti itu kan waktu-waktu yang dilarang itu untuk melaksanakan sholat. Ya setelah asar kayak gitu kan waktu yang dilarang itu. Ya. Nah jadinya silakan dipilih. Ya, lekan gelema sampai sore seperti itu. Misalkan bertepatan dengan jelo Jumat, selesai melaksanakan sholat Jumat langsung istisqa, bagus. Ya, bertepatan dengan hari raya, laksanakan sholat hari raya langsung istisqa, bagus, boleh. Seperti itu. Nah lanjut ke pertanyaan yang kedua, ngombe lawan perkiraan cuaca. Ya, perkiraan cuaca. Nah itulah makanya dia perkiraan cuaca itu. Ya. Jadi makin tahu pirang gina turun hujan, pirang gina turun hujan, logo ya, lamun cuaca si makin beda marongkun cuaca si lain. Lamun si lain bau kira-kira ya, lamun lain kan dari bulan sekian sampai sekian hujan katanya kan. Lamun makin yang nabu prediksi cuaca yang sekarang itu. Makanya bajang-bajang itu kadang-kadang membuat ibarat itu lamun nebak kemelean tipa lamun ngeras tipa kemeleana, kamu itu sekarang seperti cuaca sulit ditebak. Kayak gitu. Jadi memang yang sekarang itu begitu. Ya, dan nama rasirai lamun bulan sekian hujan, wah. Kayak gitu kan? Lamun silai lamun bulan sekian panas. Ya penekruan tetalatan dengan lain. Coba aja jadi petani. Lamun bulan sekian sampai bulan sekian kan pade serapuna kan? Nah, kenapa? Karena arah nandelang ngudu nyiram paden ini. Dia kamu sekian tembakau, jagung, makin susah, sudah diterkah. Ya penjelapan ngudu obat dengan sineka. Kayak gitu, obat biar selamat nih tanaman kita begitu. Nah, jadi ya semakin perkiraan cuaca itu sudah dikira-kira sekarang. Mele-melena Allah sih. Kumbena karena mungkin itu aja ada penjelasan deh, macam-macam ongkun engken jadi manusia pada dengan bahasa dengan tua nih ya, ongkun engken sehingga ya selopulnya berubah begitu. Nih coba wah ada nurunang hujan sih pente tembak kena ya. Nyamuk pertanyaan terakhir bro, bahkan model manusia ini kalian ongkun engken ini kan gara-gara arah proyek misalkan, kan biasanya kalau yang proyek berano kan nih mana mau bangun ngejar target, lamun hujan urung ngejar ini akhirnya apa nukap sedikit tembak kena hilang hujan ya, maka terus dinara turun hujan pada ngingi terus di nganga dinara ninam telan. Nah ini dia, jadi ya manusia aneh yang sekarang ini mau dikasih hujan ditembak supaya jangan hujan. Pas waktu ada hujan, ngeliatin hujan, kan seperti itu. Ngombe ukuran nembak hujan ini, ya nembak, wah hukumnya. Ya, ya sebagai ikhtiarnya dia kan. Logo lamun wah Allah bila nurunan hujan, ya turun hujan. Masih ingat cerita pas waktu tahun kemarin
yang sirkuit. Ya, MotoGP nih, MotoGP. Ya. Kan ikhtiar manusia macam le waktu ini. Kebetulan teman tuh endah kan? Lasar ketunote nih. Helikopter itu berkeliaran itu untuk memecah awan itu supaya jangan apa namanya? Hujan. Ya, macam neneman lekan pesawat, neneman lekan laser tembak hujan, neneman lekan dukon turun mana? Ya kan? Tong tang ting to, ujung-ujungnya bahasa selapuan. Ya. Si palang agar dengan si jual jas hujan itu no. Woi, penuh batin. Nah, jadi seperti itu. Silakan mau berikhtiar seperti apapun silakan, tetapi tetap Allah yang berkehendak. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz itu kan terjadi yang di pelajaran anak kecil bukan desa. Terus masyarakat mungkin dalam berpikiran produksi anak duit. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat sunat gerhana dan istiqomah itu diharuskan bina dan jamaah ke Pak Ustaz atau mama doang. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan dikatakan kalau bukan karena anak kecil yang masih menyusu, bukan karena hamba Allah yang masih banyak bersujud, ruku', dan bukan karena hewan-hewan yang masih membutuhkan minum, la sabba alaikumul adzabu sabba, niscaya Allah akan menimpakan engkau azab langsung cash ya. Nah, ini kan bahaya ini. Kalau Allah sampai akan menurunkan azab. Udah para orang tua berproses aja produksi banyak anak-anak gitu kan. Kumbena antena penuh rahmat Allah turun. Ya. Jangankan gara-gara hadis ini, dek teman hadisnya doang wah pada cekat meroses kan begitu dia. Ya buktinya angka kelahiran lebih banyak dibandingkan dengan angka kematian ya kan. Ya, yang kamamban nake be keselit itu hidup anak ini. Ya, bangkat be kurang wah be jadi bale doang selopona. Kumbena ya ino, ya. Nah, ini dia. Makanya perbanyak keturunan. Ya itu kan sabda Rasul ya. Sabda Rasul. Nah, sinde kanggo minak keturunan ini dengan sineman halal. Begitu. Ya ini penuh ini salah artian terus nanti pada pinak anak beci terus walaupun pada minak terus. Ya, anak beci minum minak anak beci malak. Nah, ini salah sehingga kuna ya tentunya si lekan jalan si kena seperti itu. Ya. Mau bikin anak banyak-banyak, silakan. Bagus. Rasulullah itu sangat senang kalau punya nanti dari kiamat itu paling banyak umatnya beliau itu. Ya. Jadi lihatkan umat Nabi Adam sampai umat Rasulullah itu kan semua kumpul nanti di akhirat jadi satu. Ya. Dan Rasulullah senang banget tuh. Ya. Kalau nanti di akhirat itu beliau yang paling banyak umatnya. Ya pun suruh lamun dia PT pasangan si subur. Seperti itu. Lamun dua menikah buat anak banyak. Lamun dia tahu mina doang, rawat endah ngono, jaga, pada ajar. Entah mina doang. Lamun mina terus sadena dengan saut-saut nilai jembatan, ya. Karena dia kayak gitu nih. Tahu mina doang. Lamun ni jeung datang jadi manusia apa bedanya mara sempi ngono kan di. Bawa sempi kan ngono kuno. Mina doang. Yang penting mina urusan kelaparan, belok kana bejigar, barah ino. Aranya sempi ngono.
Ya, lamun arah manusia ngono pada mina anak berarti pada ya mara. Tahun mina doang, dia milihnya dia mangan, dia milih nyusu, dia milih beliang dengan pakaian, dia hanya kolahang dengan pada berarti. Deh, tahun mina doang. Jadi seperti itu ya. Bikin banyak-banyak. Lalu pemerintah malak 2 anak cukup. Karena kan lalu udah malu ada milih 2 anak cukup rugi yo karena 2 anak rugi penuh anak kana. Sehingga lamun lamun ninggalino lamun tua ini penuh nelango ini. Iya udah bilang sedangkan tua no. Di lamun wah tua penuh ngancain ya, penuh dampingin ya. Nah, ngombe ungkun teh ante mau anak sing ngono ungkun. Nah, ini tugas teh. Kebanyakan kanak makin lamun berdua dengan tua si tua apalagi nu uzur. Dina bau ngadongane wah. Ya jawab mati biong kono kan berdua ni. Ya jawab mati. Nah mati sapot terbagi harta bendana. Ngono kanak-kanak sineke. Ya. Nah, itu gaste temin anak pada ajar. Antena waktu tetua ino penuh ngelimah itu. Meninggal dunia ente anak teh lembar itu. Ngono di anak teh berdoa itu. Semakin banyak anak, semakin banyak orang yang akan mendoakan kita setelah kita meninggal dewa. Ini motivasi dengan deh. Lanjut. Saya dengan si Onu surat gerhana. Surat gerhana pertanyaannya deh. Oh, kecil istisqa. Saya semua. Kalau surat gerhana yang mengerjakan itu orang yang menyaksikan gerhana ini. Ya, tentunya letene dengan si suci, bukan wanita haid. Wanita haid haram melaksanakan salat. Salat apapun ini kanggo dengan nina si haid. Ya. Siapa juga ya dengan si memetulan. Khusus pembahasan salat istisqa ya, dalam fiqhul Islam adilah itu dikatakan di sana dengan si mama belo buluna merongkun dengan nina pakaianna deda anjurang ya salat istisqa. Artinya apa? Dengan si bencong. Bukan yang panjang maco itu maco itu ya. Ini dalam fiqhul Islam adilah itu dikatakan seperti itu. Seorang laki-laki yang berpakaian ya, yang berpenampilan seperti perempuan, buluna belo, pakaiannya marah dengan nina. Ini dengan jurang ya milu salat istisqa. Ya. Dengan sing ngono pun dia bersyukur. Justru ini sih berpotensi nuruna azab Allah. Diberikan kodrat menjadi laki-laki, tidak jadi nina. Kan perlu makin deh. Terus dia nila. Coba lihat TV-TV nih. Dipamer dia kan. Banggayana dirinya. Wah, operasi plastik. Karena dia narak beliangna. Iya kan? Aranja dengan menarabe ke sekanonan di logo operasinya kembung jarinya. Bangga dia. Padahal dia sedang bermaksiat di hadapan Allah itu. Maksiat itu selama itu dikerjakan ya maksiatnya sepanjang itu. Logo bangga. Ya ajum-ajumlah terus dengan ini. Jadi lah mau ngumbe ke api sugul misalkan Indonesia ini wajar penuh manusia nongkuna. Ndak pandai bersyukur terhadap kodratnya. Nina ya tidak jadi mama. Kan banyak kasus seperti itu. Banyak kasus, apalagi sekarang kasus LGBT itu nauzubillah min dzalik. Nina demen kenca nina. Mama demen kenca mama. Ya wajar saja serupa macam azab Allah ini turun tipa itu. Bermaksiat terus pekerjaan kita ini, ya. Padahal dengan nina doang namun cukur alis itu haram itu. Cukur alis nih. Ya, enggak boleh cukur alis dengan nina ini. Ya, logon macam kono wahna kuris alisna. Wah hilang alisnya corekna marak ngadu polpen. Ngumbe model ini. Sida badue alis sedihna. Wah dina badue alis corekna marak atina badue alis. Jegol kadang-kadang itu nih. No. Ya potong aneh ini manusia ini. Wallahu taala ala wa alam.